Wanita ini terus memotong apel. Dan yang dia inginkan hanyalah biji apel. Apa yang akan dia lakukan? Untuk balas dendam untuk putrinya. Putrinya diperkosa oleh 4 pria secara bergiliran. Dan dibuang dengan kejam. Tapi terakhirnya di pengadilan, ke-4 orang dibebaskan. Sehingga sang ibu sangat marah. Dia memutuskan untuk membalaskan dendam untuk putrinya. Judul film Balas Dendam Seorang Ibu diubah dari sebuah cerita nyata di tahun 2012. Bas hitam di New Delhi, India. Sang ibu, Devki, adalah seorang guru biologi. Anaknya, Arya, juga muridnya sendiri. Tapi dia adalah ibu tiri. Putrinya tidak pernah menerimanya. Bahkan panggilan untuknya di rumah hanyalah seorang guru. Dan bukan seorang ibu. Hari itu, saat pelajaran biologi, Mohit mengirimkan video tidak seronoh ke Arya. Saat Devki mengetahuinya, dia mengambil ponsel Mohit. Tanpa basa-basi dia membuangnya dari jendela. Dan menyuruhnya memanggil orang tuanya. Mohit sangat marah. Tapi tidak bisa melampiaskannya. Beberapa hari kemudian, Arya mengabaikan ibunya. Dia pergi ke bar bersama temannya. Arya berdandan dan mengenakan gaun yang indah. Dia terlihat sangat mengkilap di kerumunan orang. Kebetulan Mohit juga dalam bar itu. Melihat Arya yang sangat cantik, dia punya ide jahat dalam hatinya. Dia ingin membalas dendam karena Devki membuang ponselnya. Awalnya dia ingin mengajak Arya berkencan. Tak disangka dia ditolak mentah-mentah oleh Arya. Mohit kelihatan sangat kecewa. Dirinya yang dipermalukan memiliki ide yang lebih jahat. Saat itu Devki menelepon Arya dan mendesaknya untuk pulang. Arya memberitahu ibunya. Dirinya akan sampai di rumah setelah 40 menit. Lalu dia berencana untuk naik taksi dan pulang. Saat itu juga, Mohit muncul dengan teman-temannya. Ke-4 orang membawa Arya ke dalam satu mobil. Kemudian secara giliran memperkosanya. Hingga Arya tidak bernapas. Ke-4 orang mengiranya sudah meninggal. Sehingga membuangnya ke selokan. Di sisi lain, Devki yang melihat Arya belum pulang. Dia pergi mencarinya. Setelah tidak ada hasil pencariannya, dia pergi melapor ke kantor polisi. Tapi polisi berkata bahwa hari ini adalah hari Valentine. Mungkin saja putrinya suka bermain. Sehingga mereka tidak menerima laporannya. Hingga keesokan hari, seorang pria menemukan Arya. Kemudian membawanya ke rumah sakit. Saat Devki sampai di rumah sakit, dia melihat putrinya yang penuh luka. Dirinya sangat terpukul. Kemudian dokter memberitahukan berita yang lebih menyedihkan. Saya harus mengatakan hal sebenarnya. Putrimu telah dilecehkan. Kemungkinan dia sudah diperkosa. Tuhan. Untungnya, Arya yang coba dibunuh mereka masih hidup hingga saat ini. Dia merekam pengakuannya. Polisi segera menangkap para pelaku. Sayangnya ini bukan akhir ceritanya. Ini merupakan awal dari semua cerita. Setelah pemeriksaan selama 38 hari, hasilnya adalah seluruh pelaku dibebaskan. Alasannya adalah tidak ada bukti. Menghadapi putusan ini, sang ayah yang emosi langsung memukul para pelaku. Akibatnya, hakim menangkap sang ayah karena memukul orang. Semua orang menyaksikan Devki yang berduka. Suaminya ditangkap, putrinya berbaring di rumah sakit dengan penuh luka, dan para pelaku yang melukai keluarganya sedang bergembira bersama kerabat mereka. Muka mereka penuh dengan senyuman. Di mana keadilan di dunia ini? Para pelaku bisa berkeliaran. Korban hanya karena satu tamparan di penjara. Dia sudah tidak banyak berharap pada pengadilan. Setelah ayahnya dijamin keluar, dia menemukan putrinya duduk di tempat tidur dan tidak bergerak. Devki berusaha untuk menenangkannya. Tetapi Arya menangis dan berteriak. Karena dia pikir, semua yang terjadi padanya. Karena ibunya membuang ponsel Mohit, hati Devki sudah patah. Saat Devki di sekolah, dia bertemu dengan Mohit. Mohit kelihatan sangat bangga, bahkan menunjukkan wajah pembangkang. Devki sangat marah, melihat Mohit yang merasa tidak bersalah. Dan terpikir dengan putrinya di rumah. Dia memutuskan untuk membalas dendam untuk putrinya. Dia menemukan penyelidik handalan. Setelah mendapatkan semua informasi dari 4 pelaku, pembalasan dendam akan dimulai. Dia terlebih dahulu membalas dendam pada satpam yang keji ini. Saat Devki mengetahui satpam itu akan pergi minum setiap hari Jumat, dan selalu sampai larut malam, Devki membawa 2 temannya, dan memancingnya ke dalam mobil. Dan kemudian mereka membiusnya. Sampai 3 hari kemudian, satpam terbangun di sisi selokan. Saat dia ingin pergi ke toilet, saat menunduk dia menemukan ada yang hilang. Saat itu kesakitan dan kejutan membuat dia gelisah. Dia meninggal seketika setelah kepalanya menabrak pipa air. Saat Arya melihat berita di televisi,
Dia melihat pelaku yang meninggal. Dia akhirnya berani membuka jendela dan merasakan sinar matahari. Di sisi lain, polisi mengira kematian satpam berkaitan dengan ayahnya Arya. Dia mengutuskan orang 24 jam mengawasinya. Saat itu juga, Devki juga mempersiapkan balas dendam keduanya. Pelaku ini adalah seorang kebugaran. Biasanya sering menggunakan berbagai produk kesehatan. Sehingga Devki yang merupakan guru biologi, memotong banyak apel, kemudian mengumpulkan biji apel, dan diproses menjadi bubuk. Karena biji apel mengandung banyak oksida, hanya perlu 1,5 mg bisa menyebabkan kematian. Malamnya Devki masuk ke rumah pelaku, kemudian memasukkan bubuk biji apel ke susu protein. Keesokan hari pelaku itu langsung meminumnya. Kemudian dia langsung mengeluarkan busa putih. Tapi untungnya, dia dibawa ke rumah sakit segera. Nyawanya berhasil diselamatkan, tapi dirinya cacat seluruh tubuh. Kemudian Devki melalui penyelidik, masuk ke rumah sakit dan memasang alat pendengar. Dan Devki pergi ke rumah Mohit secara diam-diam. Dia membuat TKP palsu. Dia membuang sisa apel di tempat sampah. Kemudian mengubah waktu komputer menjadi tadi malam. Lalu mencari informasi tentang pembuatan bubuk oksida. Saat dia mendengar dari alat pendengar bahwa polisi sudah mengetahui bahwa pria itu keracunan oksida, Devki menyalakan sistem alarm kebakaran di kamar. Ketika polisi datang untuk memadam api, mereka menemukan bahan-bahan pembuatan bubuk oksida dan informasi pencarian di komputer, sehingga Mohit menjadi pembunuh dan masuk penjara. Kemudian Devki pergi ke rumah sakit. Dia mengakui semuanya kepada pelaku yang sudah lumpuh. Devki berkata, "Kalian menyakiti putriku. Aku akan mengembalikannya padamu 10 kali. Tidak ada yang bisa lari." Kemudian pelaku yang terakhir. Ketika Arya melihat 4 pelakunya, 3 dari mereka sudah mendapatkan pembalasan. Dia mulai menenangkan diri. Ayahnya juga sangat senang melihatnya dan memutuskan untuk berliburan bersama keluarga. Tapi tidak disangka, keputusan ini hampir membuat seluruh keluarganya terjatuh dalam sebuah bencana. Saat pelaku keempat mengetahui hal-hal yang terjadi pada teman-temannya, dia mengetahui ada yang salah. Dia datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan pelaku kedua. Pelaku kedua dengan susah payah berkata, setelah lama, akhirnya pelaku keempat mengetahuinya. Semua ini pasti dilakukan oleh ibunya Arya. Dia memutuskan untuk melawannya. Dia menemukan rumah Arya, tapi tetangganya memberitahunya Arya dan keluarganya pergi berliburan dan sedang di jalan pulang. Pelaku keempat menemukan ada yang mengikutinya. Itu adalah penyelidik yang membantu Devki. Pelaku berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Saat penyelidik pergi, dia mengikuti penyelidiki ke rumahnya. Saat itu juga penyelidik sedang menelpon Devki. Dia ingin memberitahukan informasi pelaku keempat. Tapi sebelum dia berbicara, dia sudah dipukul oleh pelaku keempat hingga terjatuh. Pelaku mengambil tangannya untuk membuka ponsel, kemudian menelpon nomor terakhir. Dan kali ini yang menerima telepon adalah pelayan hotel. Saat mengetahui alamat hotel, pelaku keempat membunuh penyelidik. Kemudian dia pergi ke hotel itu. Tak lama kemudian, lampu di kamar tiba-tiba padam. Sang ayah turun ke bawah untuk memeriksa. Dia menemukan mayat pelayan hotel yang dibunuh. Kemudian dia juga ditembak. Arya ingin menyalakan lilin untuk menerangkan ruangan, tapi dia dikejutkan dengan bayangan di belakangnya. Saat itu ibunya juga datang. Dia menyuruh putrinya segera melarikan diri. Dirinya berusaha melawan pelaku, tapi dengan gampang dia dikalahkan pelaku. Pelaku menaruh kantong di kepala hingga dia tidak bernapas. Pelaku mengira Devki sudah meninggal. Dia segera pergi mencari Arya, tapi Devki tidak meninggal. Dia berdiri dengan susah payah. Kemudian dia berlari keluar mencari putrinya, tapi dia dipukul oleh pelaku hingga terjatuh. Kemudian pelaku mengeluarkan pistolnya saat dia ingin menembaknya. Itu adalah polisi. Rupanya saat polisi memeriksa mayat penyelidik, dia menemukan kamera tersembunyi di kacamatanya. Tidak hanya mengetahui bahwa pelaku keempat yang membunuh penyelidik, dia juga menemukan para pelaku lain dijebak oleh Devki. Setelah mengetahui semua ini, dia khawatir akan terjadi sesuatu, sehingga dia segera datang ke hotel itu. Melihat Devki yang sudah kehilangan kontrol, polisi memintanya agar tetap tenang. Tapi Devki berkata dengan putus asa, akan terjadi lagi. Hal ini akan terjadi lagi. Tapi kalian tidak bisa melakukan apapun. Melihat Devki yang putus asa, kemudian melihat pelaku yang tidak merasa bersalah, polisi akhirnya tidak tinggal diam. Dia memberikan pistolnya kepada Devki.
Walaupun Anda ingin membunuhnya, harus menggunakan pistol yang benar. Dia mengakui sisi balas dendam Devki. Saat itu pelaku keempat sangat ketakutan. Dia memohon belas kasihan dan sambil mengeluh ke polisi mengenai balas dendam Devki terhadap teman-temannya. Dan Arya yang bersembunyi di belakang pohon mendengarkan semua itu. Rupanya ibunya melakukan banyak hal untuknya. Dia perlahan-lahan jalan keluar. Mama. Panggilan ingin membuat ibunya keberanian. Akhirnya balas dendam seorang ibu berakhir. Dia menggunakan tindakan sendiri untuk memberitahu putrinya, jika tidak ada keadilan, masih ada seorang ibu. Wanita itu aslinya lemah tetapi akan menjadi kuat saat menjadi ibu. Meskipun ibu tiri, cinta kasih ibu tiri juga sangat besar. Sehingga jangan membuat seorang ibu emosi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.